Halo, selamat sore Mbak Eni. Selamat sore, Bu. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ke Mbak Eni. Eh, Proses konseling yang sudah kita rencanakan secara langsung tiba-tiba harus di reschedule karena pandemi corona ini sehingga harus proses konselingnya secara daring seperti ini. Iya, Bu, tidak apa-apa. Bagaimana kabar Ibu melihat situasi yang sekarang ini, penyebaran virus corona ini semakin meningkat ya, Bu? Iya Mbak, benar sekali. Puji Tuhan kabar saya baik Mbak Eni. Mbak Eni sendiri bagaimana kabarnya? Saya puji Tuhan baik juga, Bu. Saya selalu berusaha untuk menjaga kebersihan diri saya. Puji Tuhan kalau kita semua sehat. Benar Mbak Eni, situasi saat ini membuat kita harus lebih ekstra dalam menjaga kebersihan dan imunitas tubuh. Iya, Bu. Saya juga mengusahakan hal tersebut. Ya, benar sekali itu Mbak Eni. Oke, apakah Mbak Eni sudah siap untuk memulai proses konseling kita hari ini? Iya, Bu. Saya sudah siap. Baiklah, kalau Mbak Eni sudah siap, saya berharap Mbak bisa terbuka saat menyampaikan semua permasalahan yang Mbak miliki, sehingga saya bisa secara tepat membuat rencana tindak lanjut yang berguna untuk membantu Mbak Eni. Iya, Bu. Saya juga akan berusaha menyampaikan semua permasalahan saya itu kepada Ibu. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Eni, apa yang membuat Mbak Eni akhirnya memutuskan untuk melakukan proses konseling hari ini? Sebenarnya tuh Bu, masalah ini nih sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Terus akhir-akhir ini tuh saya merasa sudah tidak kuat lagi dan saya ingin berbagi cerita mengenai masalah saya ini kepada Ibu dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, Bu. Kalau boleh saya tahu, memangnya masalah seperti apa yang Mbak Eni sedang hadapi? Jadi gini Bu ya, saya ini sudah menikah, terus kurang lebih usia pernikahan kami itu tuh 5 tahun. 3 tahun pertama hubungan kami ini sangat baik-baik saja kan Bu. Hmm, Namun 6 akhir ini suami saya tuh sudah mulai melakukan kekerasan Bu, entah itu secara verbal maupun fisik. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya itu berbeda. baiklah. Dari apa yang Mbak Eni ceritakan, dapat saya simpulkan bahwa Mbak Eni ini menjadi salah satu korban KDRT oleh suami Mbak sendiri ya? Iya Bu, saya merasa sudah tidak mampu bertahan lagi Bu, dengan keadaan rumah tangga saya yang seperti ini. Ya, saya paham dengan apa yang Mbak Eni rasakan. Kalau boleh saya tahu, adakah korban lain selain Mbak Eni? Tidak ada Bu, yang menjadi korbannya itu cuman saya sendiri. Terus, karena ya di rumah itu tinggalnya cuman kami berdua, terus kami juga belum dikaruniai momongan. Begitu, baiklah. Bisa Mbak Eni ceritakan pada saya kapan dan di mana suami Mbak mulai melakukan KDRT ini dan itu tuh dimulainya sejak kapan? Jadi gini ya Bu, kejadiannya itu berlangsung sejak pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober. Nah, sekitar pukul setengah 3 pagi Bu. Dan saya kan di kamar tidur kan Bu, saya ketiduran. Dan ketiduran itu karena menunggu suami saya yang nggak pulang-pulang Bu. Hmm, apakah dari yang saya dengar ini berarti suami Mbak Eni ini sering pulang malam? Sebenarnya tidak Bu, suami saya itu biasanya pulang tepat waktu. Ketika pekerjaannya banyak, suami saya tuh pulang terlambat, tapi tetap kabari saya. Tapi hari itu tuh suami saya tuh tidak memberikan kabar apa-apa. Terus HP-nya juga tidak aktif.
Gitu, Bu. Begitu, baiklah. Apakah sebelum kejadian kekerasan yang Mbak Eni alami, Mbak Eni melihat ada keanehan atau dari suami Mbak Eni, atau mungkin suami Mbak Eni menceritakan bahwa suami Mbak sedang ada masalah? Saya kira tidak ada, Bu. Suami saya juga tidak pernah menceritakan apapun kepada saya. Baik, saya ingin mengetahui kembali mengenai pernyataan Mbak tadi di awal. Mbak kan menjelaskan bahwa suami Mbak ini melakukan kekerasan secara verbal dan fisik. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Nah, gini Bu, suami saya tuh sering melontarkan kata-kata kasar ya Bu, seperti tidak tahu malu, genit, dan masih banyak lagi Bu. Terus kalau untuk fisiknya itu biasanya suami saya tuh memukul langsung dengan tangannya sendiri, itu kadang mengenai pipi saya, terus dahi, bahu gitu Bu. Baik, lalu apakah setelah Mbak Eni menerima perlakuan itu dari suami Mbak Eni pernah menceritakan eh, permasalahan Mbak Eni ini kepada orang lain? Uh, Kalau untuk hal tersebut ya Bu, saya menyimpannya sendiri. Terus saya berpikir mungkin suami saya itu banyak pikiran ya, sehingga saya meyakini bahwa dia akan kembali seperti dulu lagi. Hmm, Terus tapi ternyata apa yang saya harapkan itu tuh tidak sesuai. Terus suami saya itu tetap saja melakukan kekerasan kepada saya. Dan saya takutnya ini nih apa namanya membuat keluarga khawatir ya Bu jika mereka tahu permasalahan iya, ini. iya. Terus saya juga tidak tahu ya Bu apa yang menyebabkan suami saya itu seperti itu. Begitu, ya, ya, saya paham Mbak Eni. Namun saya rasa untuk melanjutkan proses konseling ini, Mbak Eni perlu mencari terlebih dahulu apa yang menjadi uh, penyebab dari suami Mbak Eni melakukan kekerasan. Di sini saya punya sebuah buku elektronik. Saya ingin Mbak Eni uh, membaca buku ini. Buku ini itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman KDRT dalam rumah tangga begitu. Uh, saya ingin membaca, saya ingin Mbak Eni membaca buku ini dan merenungkan uh, apakah ada hal yang mungkin sesuai dengan permasalahan Mbak Eni, atau mungkin lewat buku ini Mbak Eni menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak Mbak Eni sadari. Saya akan memberi waktu selama 2 minggu untuk Mbak Eni membaca buku ini dan merenungkannya. Dan pada pertemuan selanjutnya, saya berharap Mbak sudah menemukan jawaban dan dapat menyampaikan kembali kepada saya. Saya akan mengirimkan buku ini ke emailnya Mbak ya nanti setelah ini. Oh iya baik Bu, saya akan membacanya dan berusaha untuk merenungkannya untuk menemukan jawabannya. Baiklah, kalau begitu saya akan mengirimkannya kepada Mbak Eni, dan saya rasa untuk proses konseling hari ini cukup ya Mbak Eni. Saya akan uh, menyampaikan jadwal lagi untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan saya berharap di pertemuan selanjutnya Mbak Eni sudah menemukan jawaban dari apa yang saya tanyakan. Oh iya baik ya Bu, terima kasih juga untuk hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu lagi ya Bu. Iya, sampai jumpa Mbak Eni. Ya Bu. Oke, Selamat sore Bu. selamat sore Mbak Eni. Aduh, kok kelihatannya Mbak Eni sedang bahagia ya. Wajahnya tampak sumringah begitu. Iya benar Bu, saat ini saya sedang bahagia. Saya menemukan jawaban dari masalah yang saya alami itu tuh lewat buku yang Ibu berikan kepada saya. Terus sekarang hubungan saya dengan suami itu sudah mulai membaik. Oh iya, bagaimana kabar Ibu? Sampai lupa, saking bahagianya Bu. Ya,
Tidak apa-apa Mbak Eni, saya senang Mbak Eni bahagia. Eh, saya senang mendengar kabar yang membahagiakan dari Mbak Eni. Dan puji Tuhan, kabar saya juga baik. Dan tentu pasti kabar Mbak Eni juga baik kan, dilihat saja dari wajahnya sudah sangat terlihat baik. Iya Bu, tentunya sangat baik Bu. Baik, kalau gitu bisa kita melanjutkan proses konseling kita untuk menanggapi perkembangan yang muncul dari Mbak Eni. Iya Bu, saya siap. Baik, kalau begitu boleh saya tahu apa jawaban dari tugas saya 2 minggu yang lalu? Jadi gini ya Bu, setelah saya membaca buku yang Ibu kirimkan kemarin itu tuh, saya merenungkan, terus dan menyadari satu hal ya Bu, yang sebelumnya itu tuh tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya ya Bu. Mmm, Pada salah satu pengalaman yang diceritakan di buku yang Ibu kirimkan itu tuh Bu, di situ disebutkan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu tuh bisa terjadi itu karena kecemburuan, terus karena komunikasi yang tidak baik, itu Bu. Ya, memang benar itu Mbak Eni. Jadi, Mbak merasa bahwa salah satu penyebab dari perubahan suami Mbak ini adalah karena kecemburuan dan komunikasi yang kurang baik begitu? Iya, saya yakin Bu, terus, saya baru teringat nih ya Bu, setelah, membaca buku yang Ibu berikan itu tuh, 2 bulan sebelum suami saya mulai berubah gitu Bu, kan ada tetangga baru ya Bu, tetangga Iya. itu tuh persis di samping rumahnya kami. Tetangga ini kebetulannya duda Bu, memiliki anak satu. Terus, karena tetangga ini kan baru ya di daerah kami sini, jadi dia sering bertanya kepada saya Bu. Terus kepribadiannya itu sangat easy going gitu ya Bu. Terus terkadang anaknya itu loh Bu, sering dititipin di rumah, jadi saya Hmm. membantu merawatnya gitu Bu. Iya, Nah di iya. sini, akhir, suami saya sepertinya cemburu dengan tetangga baru saya itu Bu. Dan saya memberanikan diri untuk, menanyakan secara langsung, dan benar Bu, tapi suami saya itu gengsi Bu, dan malu untuk mengakuinya, gitu Bu. Baiklah. Saya menyadari situasi yang terjadi pada Mbak Eni dan suami. Lalu, apa rencana Mbak untuk memperbaiki hubungan yang sekarang ini dari Mbak Eni dan suami sendiri? Saya rasa ya Bu, mulai saat ini tuh sebisa mungkin, saya akan menghindari lawan jenis ya Bu. Terus selain suami saya dan keluarga, terus juga ya Bu, soalnya saya tidak ingin tuh Bu, suami saya tuh berubah menjadi menakutkan lagi ya Bu. Uh, Suami saya tuh mengatakan, dia tidak akan mengulangi sikapnya bila saya itu tuh menurut, gitu Bu. Ya, saya paham bahwa mungkin Mbak mengalami trauma atas perilaku suami Mbak sebelumnya. Dan tentu sebagai seorang istri, menjadi patuh itu baik. Namun, perlu Mbak tahu juga bahwa patuh bukan berarti menghilangkan hak-hak hak-haknya Mbak untuk menjalin relasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Jika patuh yang dimaksudkan Mbak seperti yang tadi Mbak katakan, menurut saya itu kurang tepat, Mbak. Iya Bu, saya takut suami saya tuh akan menjadi orang yang menakutkan. Terus membayangkan saja tuh sudah sangat mengerikan ya Bu. Apalagi bila hal ini tuh benar-benar terjadi, jadi kayak takut Bu. Ya, saya memahami perasaannya Mbak Eni. Namun, saya rasa kita perlu untuk meluruskan mengenai pemikiran Mbak Eni ini. Uh, saya merasa Mbak merupakan individu yang tidak bisa jauh dari interaksi sosial, karena dari pengamatan saya selama proses konseling dan dari cerita yang Mbak sampaikan kepada saya, menunjukkan bahwa Mbak ini tuh mudah akrab dan menyesuaikan diri dengan orang lain, dan berinteraksi, bersosialisasi, itu tuh merupakan hak Mbaknya juga. Benar bahwa
Mbak merupakan seorang istri. Namun sebagai suami juga tidak bisa membatasi segala hal mengenai hidup kita ini. Saya mengatakan hal ini karena saya juga seorang istri dan seorang ibu. Ketika kita ini memiliki hak yang sama, kemudian tentunya menurut saya jalan terbaik untuk Mbak Eni ini adalah memperbaiki hubungan dengan suami dan juga menciptakan rasa saling percaya. Dengan begitu, tidak ada kecemburuan lagi antara suami Mbak dan orang lain yang dekat dengan Mbak begitu. Saya yakin Mbak mampu untuk melakukan dan membicarakannya masalah ini dengan suami, karena saya tahu Mbak ini orangnya tangguh dan berani. Makanya coba Mbak bicarakan dengan suami mengenai hal ini agar diperoleh hal yang tepat untuk kalian berdua. Iya Bu, tidak terpikirkan bahwa saya juga memiliki hak yang sama ya Bu, bahkan ditambah dengan kemampuan lebih. Mungkin karena selama ini saya sangat terobsesi untuk menjadi istri yang apa namanya yang baik, yang patuh terhadap suami ya Bu. Nah, mungkin ini salah satu penyebab Mbak menjadi seperti ini. Stereotip ini yang perlu kita hapus, Mbak. Perlu kita tahu bahwa Mbak dan suami itu memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Iya Bu, perlahan pemikiran saya itu mulai terbuka ya Bu, mengenai hal ini. Saya akan terus berperan sebagai istri yang tentunya tetap terpenuhi hak-haknya ya Bu ya. Betul sekali, Mbak. Kita memiliki hak yang harus kita perjuangkan. Dengan begitu, kita sendiri pun akan sejahtera dan tidak ditekan menjalani kehidupan. Betul sekali ya Bu. Dan saya juga tidak ingin Bu hidup saya itu tuh penuh dengan kekangan Bu. Ya, benar sekali. Lalu, setelah mengetahui dan pikiran Mbak Eni terbuka, apa rencana yang ingin Mbak lakukan untuk melanjutkan hubungan dengan suami ini? Oh iya ya Bu, rencana selanjutnya itu tuh mungkin saya akan apa namanya mencoba memperbaiki hubungan kami terlebih dahulu ya Bu. Terus saya akan memberikan suami kesempatan kedua. Namun bila tidak ada perubahan yang saya rasa, hubungan kami tidak bisa dilanjutkan Bu. Terus mungkin nantinya akan menimbulkan kekacauan dan ketidaksetujuan dalam keluarga besar nantinya. Terus, namun saya menyadari ya Bu, bahwa hidup saya juga berharga. Maka bila suami saya tidak menghargainya, ya saya memilih untuk berpisah Bu. Baiklah, saya paham dengan apa yang menjadi pemikiran Mbak Eni. Saya berharap keputusan yang Mbak Eni ambil nanti merupakan keputusan yang terbaik untuk hubungan Mbak Eni dengan suami. Iya Bu, terima kasih karena apa namanya Ibu sudah membuka pemikiran saya Bu. Ya, sama-sama Mbak Eni. Baiklah, dari proses konseling yang kita jalani hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa akhirnya Mbak Eni memahami mengenai peran gender, yaitu mengenai bahwa Mbak sebagai istri juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki sebagai suami, sehingga Mbak Eni juga harus memperjuangkan hak yang dimiliki. Iya betul sekali ya Bu. Mulai sekarang itu saya tidak akan lemah dan tidak akan apa namanya tidak hanya berdiam diri saja ya Bu. Jika menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari pria, karena saya juga memiliki hak yang sama dengan mereka untuk melawan dan melindungi diri saya ya Bu.
Terima Iya, kasih ya benar. Bu, benar benar mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan baru dari Ibu. Iya, sama-sama Mbak Eni. Baik, apakah ada hal lain lagi yang ingin Mbak Eni sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup ya Bu, tidak ada lagi. Baiklah, kalau begitu, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Terima kasih Mbak Eni sudah mau berbagi cerita dengan saya. Iya Bu, saya juga berterima kasih ya karena Ibu tuh sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau membantu saya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Jika Mbak nantinya ada permasalahan lain yang mengganggu, eh, Mbak boleh kok cerita ke saya lagi. Dengan senang hati saya akan mendengarkan ceritanya Mbak. Baik ya Bu, lain kali jika ada masalah yang tidak bisa saya atasi sendiri ya Bu, saya pasti akan menghubungi Ibu untuk meminta pendapat Bu. Baiklah, saya akan dengan senang hati membantu permasalahannya Mbak Eni. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita ya Mbak Eni. Sampai Iya, jumpa. Semoga apa yang menjadi keputusan Mbak Eni merupakan keputusan terbaik untuk Mbak dan suami. iya Bu, amin Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sampai jumpa Mbak Eni. Sampai jumpa lagi Bu. Selamat sore ya Bu. Ya, selamat sore.